2 ini ada 4 prodi, kemudian dari kampus 1 itu ada Pak Jeki, sistem informatika. Nah, sebelumnya mungkin saya perlu memperkenalkan dulu supaya lebih tahu ya. Kemarin beberapa teman belum ikut juga ke Komuniko. Teman-teman, ini ada Bufi ya sebagai direktur mendampingi semua proyek-proyek dari studi 5. Kemudian ada yang di Pak Jeki. Kemudian kami kenalkan dari prodi yang pertama tadi menghasilkan mahasiswa, calon mahasiswa yang akan ikut proyek desa di Komuniko. Kemudian ada juga tim mahasiswa yang nanti akan pada kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk yang proyek desa itu khusus arsitektur masyarakat, itu kolaborasi antara arsitek, sipil, industri, PWK, sistem informatika, dan mungkin manajemen diperlukan dari Komuniko. Nanti akan bekerja sama. Sambutannya untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dekan. Tapi mohon maaf sekali karena Ibu Dekan itu masih rapat di kampus 1, nanti akan diwakili oleh KHI. Mohon kepada sendiri untuk mewakili di Studio 5, karena mereka akan langsung berhadapan dengan permasalahan di lapangan. Mereka juga akan berhadapan dengan orang banyak, gitu. Mereka juga akan berhadapan dengan kasus gitu. Jadi kalau saya bisa cerita, memang PKS ini itu inisiasinya itu diawali dari program Pak Menteri yang kemudian meluncurkan namanya program Kampus Merdeka atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di dalamnya itu ada program kuliah di luar kampus selama 2 semester atau yang hampir 8 bulan. Nah, karena hal ini, kalau biasanya mungkin kita cukup sebatas MOU atau kampus gitu, itu atas arahan Pak Menteri itu harus membuat perjanjian kerjasama yang di dalamnya itu berisi detail antara hak dan kewajiban baik universitas maupun mitra. Itu juga kemarin sudah saya sampaikan, sudah diskusi banyak sekali dengan Pak Sen gitu. Termasuk juga prodi-prodi yang kira-kira nanti bisa belajar mahasiswa juga, ada proyek desa, kemudian ada penelitian juga gitu. Jadi ada 8 program itu, dan itu juga nanti mungkin kalau misalnya itu juga nanti mungkin bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ya belajar sama-sama. Kemarin juga ada beberapa mitra ya, yang itu juga ternyata walaupun misalnya mitra itu, tapi ternyata mereka juga melakukan proyek desa, melakukan apa ya semacam proyek amal. Jadi mereka mendesain, tapi untuk masjid atau untuk tempat-tempat ibadah, gitu, tapi secara gratis. Nah, mereka juga senang sekali gitu, karena adanya mahasiswa yang kemudian magang di tempat mereka atau belajar di tempat mereka, kemudian juga mereka bisa sama-sama berkolaborasi untuk mengerjakan proyek-proyek seperti itu gitu, yang sebelumnya sulit sekali gitu, karena tentu perusahaan juga atau mitra juga pasti terbatas sekali orangnya gitu. Jadi adanya mahasiswa mereka juga sangat terbuka. Salam sehat, semangat untuk kita semua yang pagi ini menyediakan waktu hadir di ruangan ini. Izin Bu Indah, Mas siapa tadi? Mas Abdul tadi ngendiko 2 hari yang lalu diguyur hujan. Wonosari Gunung Kidul beritanya sudah sampai di kota Jogja. Memang daerah istimewa Yogyakarta 2 hari diguyur hujan. Harapan saya adalah hujan berkah, karena terbukti kami bisa sowan di kampus yang sudah kita nantikan ini. Yang saya hormati Bu Indah, Ibu Kaprodi yang sejak awal sudah komunikasi tapi belum pernah bersua. Ternyata kita ketemu di Komuniko, matur suwun.
dari PWK, dari teknik sipil, PWK di sana, teknik sipil yang belum pernah ke Kopilimo, Mas Zaki. Tapi saya sudah mendengar nama besarnya, Mas. Terima kasih. Dan ini ada adik-adik mahasiswa yang rencananya nanti yang kita belum hadir di sini. Baik, ATG itu bagi saya adalah di luar tadi Mbak Miri sama Mbak Amel itu di OTA. Jadi kami kalau sudah beroperasional itu otomatis harus dengan beberapa OTA kerjasama kami mendatangkan banyak orang tadi. Betul, nanti pasti anak-anak mahasiswa akan ketemu dengan banyak orang karena kami selalu melayani banyak orang. Jadi dari mana sih yang mulainya? Menyampaikan program desa. Saya sempat bertanya, apa mungkin ya ini? Wah, kampus mana yang bisa saya ketemu pertama kali kalau memang itu bisa terjadi di Jogja? Bahkan di Kopilimo bagi saya mimpi kemarin. Programnya pasti sulit. Tapi begitu Bu Ina tadi kalau saya make sure waktu itu, ini yang kemarin dicanangkan Mas Nadiem bukan Bu Ina, dia punya Mas Menteri sudah mencanangkan. Dan UTY ternyata bagi saya mendengar baru pertama kali karena kampus-kampus yang sudah pernah bekerja sama dengan Kopilimo belum pernah bersama dengan saya. Selama pandemi, selama Mas Menteri menyampaikan belum, ternyata dengan UTY kita akan mewujud nyatakan. Semoga itu bisa bermanfaat, membawa berkah semakin banyak. Oh sorry loh Mas, saya sering berkata kepada teman-teman saya, para saintis, teori dok, hanya teori. Saya sering dia minta menjadi motivator, menjadi narasumber di UGM, di Atmajaya, rutin saya di sana. Di akhir kata saya menyampaikan, teman-teman semua setelah wisuda, Anda mendapat bekal materi. Bu Fia bisa memastikan itu hanya sebuah materi teori. Ayo buktikan di lapangan. Nah, jadi teori-teori yang diterima di kampus, ayo kita sama-sama kita wujud nyatakan. Dan kebetulan kita dapat kehormatan membuat sebuah PKS, semoga nanti bisa terwujud nyata. Kalau dari saya pribadi, jauh dari bidang saya, tapi ternyata tidak terpungkiri, arsitek itu ternyata berkait dengan pariwisata, hospitality. Saya sudah menyampaikan beberapa teman yang di dalam Mbak Anu. Tim aku ketemu lagi dengan Bu Fia, akan saya buktikan bahwa teman-teman arsitek itu pasti akan berkait dengan sebuah pariwisata. Nanti teman-teman yang akan datang ini bisa ketemu dengan saya. Selalu saya menyampaikan membuat garansi bahwa kampus teori ya oke, ayo kita aplikasikan. Sorry Mas, saya menyambung tadi ya. Nah, jadi kalau mahasiswa nanti sudah bergabung dengan Kopilimo di PT Studio 5 Akron, tadi yang bidangnya masing-masing mungkin suatu hari nanti bisa berkolaborasi dan bahkan bisa di mana backgroundnya pariwisata, di mana background teknik sipil, bisa menjadi sebuah hospitality. Itu sudah terbukti di Kopilimo. Ternyata diwujud nyatakan untuk sebuah konsep atau sebuah apa istilahnya kemarin, agar itu bisa dilihat saya sampaikan ke Pak Bupati. Dan sama-sama dengan kami, dengan semua yang ada di sini, kita wujud nyatakan karya programnya Pak Menteri di Kopilimo. Itu yang saya sampaikan. Apabila ada yang tidak berkenan, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas maju. Mas Akmal ada di sana tidak tahu Mbak Mary foto. Baik, terima kasih. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 Oktober sudah terlaksana penandatanganan PKS Universitas Teknologi Yogyakarta bersama PT Studio 5 Akron untuk rencana besar menciptakan karya bersama para mahasiswa untuk semakin mengembangkan pariwisata arsitektur yang berbasis budaya dan masyarakat. UTY dan Kopilimo, yes! Ya, mungkin juga salah saya karena
Isu desa, kuenya sudah Mas Yaki masih mendengar karena belum merasakan ya. Ayolah jadi poin atau daya tarik tersendiri. Itu kan bersama-sama di Kopi Limo. 1 atau 2 mungkin dari pertanyaan awal di sini ketemu dengan saya. Nanti di sana kita godok lagi, kita aktualkan, kita wujud nyatakan bersama-sama. Yang lalu sudah ada konsep tersebut. Karena boleh itu salah satu di antaranya kalau mau bertanya di awal atau menyampaikan sesuatu di awal silakan. Umum kita ketemu langsung dengan Bufia di kesempatan Perempuan ini dari fakultas apa aja? Ya, memang banyak hal yang mesti kita gali ya dalam hal pariwisata di Gunung Kidul ya, terutama karena kami punya visi misi bagaimana pengembangan Gunung Kidul ini ya lebih baik lagi untuk berdepannya. Terutama kami dengan brand kami Kopi Limo ya mungkin dengan brand inilah ke depan kita berpartisipasi untuk mengembangkan pariwisata yang hidup. Kami yang belum kami jalankan ya, terutama itu namanya informasi pariwisata ya, kita dengan label Kopi Limo ya, di potensinya terutama objek-objek wisata yang sudah sangat berkembang objek-objek ini baik alam juga buatan dan sebagainya banyak sekali, pengembangan UMKM-nya juga banyak sekali untuk saat ini. Cuman yang jadi persoalan kita atau saling terintegrasi itu dulu. Nah, jadi wisatawan datang ke Gunung Kidul itu selalu bertanya, saya mau kemana? Terus saya minta informasi dengan siapa? Sehingga mereka hanya mencari dengan sendirinya atau bahkan hanya diantar oleh TL dan apa itu, jadi tidak menyeluruh informasi bagi mereka datang. Nah, sebenarnya sama ya. Jadi sinergisitas antara kita sebagai penyedia akomodasi juga bagaimana bersinergi dengan objek-objek wisata, UMKM ya, dengan pemerintah sendiri juga untuk regulasinya, sehingga ini tercipta satu informasi pariwisata. Begitu mereka datang ke Kopi Limo, oh ini loh ada paket-paket yang itu bisa mereka ikuti, itu paket untuk berkeliling. Pindah, memilih atau dipilihkan untuk di Kopi Limo? Oh dipilihkan, siapa yang memilihkan? Oh dari Prodi, baik. Semoga tepat pilihannya Prodi untuk pindah. Silakan. Dikasih tahu sama penelitian itu lokasinya ada di kayak di perumahan juga. Kira-kira proyeknya apa yang ada? Dari melihat venue nanti Anda pasti membuat imajinasi atau bahkan Bapak sudah langsung ternyata seperti ini, berarti yang saya kira begini. Nanti diskusi sama para arsiteknya, ya begitu. Kami sekarang masih merumuskan kurikulumnya Bu. Tapi kalau kami itu sudah menjalankan dari tahun 2020. Dari 2020 dan kebetulan mahasiswa yang akan mulai dikirim adalah dari arsitek di semester ini. Sedangkan kalau dari prodi saya, dari prodi yang lain juga akan dikirimkan ke industri atau ke mitra itu macam-macam kuliah dari industri, masyarakat dan sebagainya, itu adalah di semester 6 besok. Di semester 6. Jadi mulainya adalah di bulan Februari. Untuk program mereka itu tadi sudah disampaikan Pak Abdul, itu adalah 2 semester. Cuma optimalnya semester dalam akademik itu adalah 4 bulan. Jadi kalau 2 semester berarti 8 bulan. Pastinya juga dari Fitra itu nggak pengen mahasiswa itu dikirim magang sampai di sana waktunya cuma 3 bulan. Sebulan kenalan, sebulan ngerti kerjaan, sebulan bikin laporan pulang. Kami melihat itu dari karena kebetulan ini adalah inisiasi awalnya adalah dari Rektorat dari tahun dengan fasilitas dan juga sudah punya harga dan sebagainya, bisa